Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Salmaneldi dari Program Studi Teknik Sipil dengan NIM F1G225085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dari Program Studi Teknik Sipil dengan NIM F1G225070. Perkenalkan, saya Doni Maulana dari Program Studi Teknik Sipil dengan NIM F1G225103. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus tentang resonansi jembatan akibat daya KBN. Sini saya akan menjelaskan tentang resonansi getaran pada jembatan. Resonansi. Sini saya akan menjelaskan tentang getaran. Getaran merupakan gerak periodik suatu benda yang bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya akibat adanya gaya pemulih yang bekerja untuk mengembalikan benda ke posisi awalnya. Fenomena ini biasanya muncul ketika suatu sistem menerima gangguan awal, misalnya tarikan, dorongan, atau perpindahan kecil yang memicu respon dinamis berulang dengan pola teratur. Gelombang. Gelombang adalah perambatan gangguan atau osilasi dari suatu titik ke titik lain dalam suatu medium atau ruangan tanpa memindahkan partikel penyusunnya secara permanen, melainkan hanya memindahkan energi yang dikandungnya. Yang kedua itu alasan studi kasus ini penting. Poin pertama adalah terdampak pada keselamatan pengguna. Getaran besar dapat membuat jembatan bergoyang sehingga pengguna kehilangan keseimbangannya pada beberapa kasus. Pada beberapa kasus, getaran terlebih dapat menyebabkan luka fisik atau kepanikan. Kalau keterkaitannya dengan teknik sipil, yaitu insinyur sipil harus memastikan jembatan tetap aman dalam kondisi aman dinamis. Analisis kestabilan lateral, vertikal, dan torsional menjadi bagian penting untuk mencegah risiko kecelakaan. Poin kedua yaitu mempercepat kerusakan. Getaran berulang menghasilkan kelelahan material yang menyebabkan retakan mikro. Jika terus berlangsung, retakan membesar dan mengurangi umur pakai jembatan. Kalau untuk keterkaitannya dengan teknik sipil, yaitu untuk mempelajari life cycle assessment, yaitu perhitungan umur struktur. Dengan memahami resonansi, insinyur dapat merancang materi dan sambungan struktur yang tahan terhadap getaran dinamis. Poin ketiga yaitu resiko kegagalan struktur. Resonansi ekstrim dapat memberikan deformasi berlebihan sehingga struktur kehilangan kekakuannya. Dalam kasus paling parah, struktur bisa mengalami keruntuhan total. Untuk keterkaitannya dengan bidang teknik sipil yaitu analisis limit state, desain, dan uji kegagalan struktur adalah bagian penting dari perencanaan jembatan. Insinyur sipil harus memastikan struktur tetap aman hingga kondisi paling ekstrim. Poin keempat yaitu relevansi tinggi dengan bidang teknik sipil. Studi resonansi jembatan merupakan fenomena nyata pada struktur berat sehingga wajib dipahami oleh mahasiswa dan praktisi teknik sipil. Keterkaitannya dengan teknik sipil, pengetahuan ini menjadi dasar untuk mata kuliah seperti mekanika bahan, dinamika struktur, analisa struktur, dan teknik jalan dan jembatan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Yang materi ketiga itu ada getaran harmonik sederhana atau GHS. Getaran harmonik sederhana adalah jenis getaran teratur yang berulang secara periodik pada suatu sistem elastik seperti massa pegas dalam GHS. Benda bergerak maju mundur di sekitar titik keseimbangan karena adanya gaya pemulih. Penjelasan pada jembatan. Jembatan meskipun berupa struktur besar tetap memiliki sifat elastik seperti sistem massa pegas. Ketika jembatan menerima getaran dari angin, kendaraan, atau langkah manusia, struktur akan bergerak naik turun atau bergoyang dengan pola yang mirip GHS. Keterkaitan dengan teknik sipil. Dalam perencanaan jembatan, GHS digunakan untuk menghitung frekuensi alami struktur, memprediksi besar getaran atau beban tertentu, menentukan massa efektif, kekakuan elemen, dan kapasitas redaman. Tanpa memahami GHS, insinyur tidak bisa memprediksi proses
dinamis jembatan secara akurat. Di London mengalami mode lateral akibat langkah pejalan kaki. Jembatan Tacona Narrow runtuh akibat mode torsional. Keterkaitan dengan teknik sipil, yaitu insinyur sipil mampu mempelajari mode getar untuk menentukan bagian mana yang menerima simpangan terbesar, menghindari frekuensi alami tertentu, merancang sistem peredam tepat berdasarkan mode dominan. Yang ketiga itu ada redaman atau damping. Redaman adalah kemampuan struktur untuk menghilangkan energi getaran sehingga amplitudo berkurang dan getaran cepat mereda. Tanpa redaman, getaran akan berlangsung lama. Jenis redaman pada jembatan yang pertama itu ada redaman internal dari material baja, beton, sambungan. Yang kedua itu ada redaman eksternal seperti Tunet, Mat Dam, TMD atau Pinsus Damper, Pendulum Damper. Itu dan seterusnya ada keterkaitan dengan teknik sipil. Yang pertama itu redaman digunakan untuk mereduksi amplitudo getaran, mempercepat struktur kembali ke kondisi stabil, menghindari resonansi berlebihan pada jembatan gantung dan jembatan kabel. Hubungan studi kasus dengan teknik sipil. 4A. Perancang struktur. Pengertian: proses menentukan dimensi kekakuan bahan dan konfigurasi struktur agar mampu menahan beban statis dan dinamis. Dalam perencanaan jembatan, insinyur wajib menghitung frekuensi alami struktur, memastikan struktur cukup dan kaku sehingga tidak mudah bergetar, memilih bentuk jembatan, gelagar, kabel, gantung, dan lain-lain yang paling stabil untuk lokasi tersebut. Jembatan didesain agar tidak memiliki frekuensi yang dekat dengan beban dinamis umum seperti angin atau ritme langkah manusia. 4B. Analisis beban dinamis. Proses menganalisis beban yang berubah seiring waktu seperti angin, kendaraan, gempa, pejalan kaki. Beban dinamis tidak konstan, misalnya angin menghasilkan gaya fluktuatif, kendaraan lewat memberikan gaya impuls, langkah manusia menghasilkan gaya berulang. Insinyur sipil harus memodelkan beban ini untuk melihat apakah dapat memicu resonansi atau tidak. 4C. Menghindari resonansi. Pengertian: mendesain jembatan agar frekuensi alami tidak berada di kisaran frekuensi beban berulang. Cara menghindari resonansi pada jembatan: yang pertama itu mengubah massa lebih berat, frekuensi turun, lebih ringan, frekuensi naik. Yang kedua mengubah kekakuan struktur, lebih kaku, frekuensi naik. Yang ketiga menambah redaman untuk menurunkan respon amplitudo. Yang keempat itu mengganti material atau bentuk struktur. Pada materi ini penerapan di teknik sipil, insinyur selalu memodifikasi elemen struktur untuk menggeser frekuensi alami menjauh dari frekuensi gangguan luar, terutama pada jembatan gantung atau jembatan kabel yang sangat sensitif terhadap angin. 4D. Pemeriksaan dan pemeliharaan struktur. Inspeksi berkala dilakukan untuk mengevaluasi kondisi jembatan dan mendeteksi gejala resonansi atau kerusakan akibat getaran. Saat jembatan bergetar berlebih, bisa muncul keretakan mikro, kelonggaran sambungan, deformasi komponen tertentu. Insinyur menggunakan sensor akselerometer dan sistem SHM struktur health monitoring untuk memantau getaran real time, mendeteksi perubahan frekuensi alami, menentukan kapan jembatan harus diperbaiki. Yang seterusnya 4E. Penggunaan teknologi modern. Teknologi analisis dan pemantauan digunakan untuk memodelkan dan mengamati getaran dengan akurat. Contoh teknologi Finite Element Method (FEM) untuk memodelkan respon struktur secara detail, yaitu yang kedua itu Winton Test
menguji pengaruh angin pada jembatan sebelum dibangun. Yang ketiga, sensor akselerometer dan strain gauge untuk memantau perilaku dinamis jembatan secara terus-menerus. Yang keempat itu ada TMD, tone mass damper, alat yang dipasang untuk mengurangi getaran. Keterkaitan dengan teknik sipil, yaitu dengan teknologi ini insinyur dapat memprediksi getaran sebelum jembatan dibangun, mengontrol respon dinamis jembatan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya saya akan membacakan selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, makna dan keterkaitan. Diskusi menjelaskan bagaimana resonansi terjadi dalam penggunaan jembatan sehari-hari, baik dari pejalan kaki maupun kendaraan. Keterkaitannya dengan teknik sipil, yaitu insinyur harus memahami interaksi dinamis ini untuk merancang jembatan fleksibel namun tetap aman dan nyaman untuk dipakai. Kesimpulannya, resonansi adalah fenomena penting dalam getaran dan gelombang yang dapat mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kekuatan jembatan. Keterkaitannya dengan teknik sipil adalah studi fenomena ini membentuk dasar penting bagi insinyur dalam merancang struktur besar yang aman terhadap getaran. Selanjutnya yaitu ada saran A. Menambah redaman struktur, memasang perangkat seperti tone mass damper untuk mengurangi amplitudo getaran. Keterkaitan metode umum dalam desain modern untuk mengendalikan getaran. B. Memperkuat komponen jembatan, menambah kekuatan agar frekuensi alami bergeser lebih tinggi atau lebih rendah dan frekuensi gaya luar. Keterkaitan salah satu teknik desain untuk menghindari efek resonansi. C. Penelitian dan monitoring real time. Pengertian sensor getaran dipasang untuk memantau perilaku dinamis jembatan setiap waktu. Keterkaitan membantu deteksi dini fatigue atau gejala resonansi. D. Edukasi praktisi teknik. Pengertian insinyur perlu memahami analisis dinamis sejak tahap desain. Keterkaitan menjamin desain jembatan masa depan lebih aman. E. Pembatasan penggunaan saat getaran berlebihan. Pengertian ketika getaran mencapai nilai tertentu, jumlah penggunaan dibatasi sementara. Keterkaitannya protokol keselamatan yang sering diterapkan pada jembatan modern. Jika Anda ingin Sekian materi dari kelompok kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.